Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam video pembelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan kembali membahas part kedua tentang materi pengantar ilmu sejarah. Selamat memperhatikan ya. Pembahasan yang pertama dalam materi pengantar ilmu sejarah bagian yang kedua ini, yaitu Ibu akan membahas tentang ruang lingkup sejarah. Ada yang tahu apa sih ruang lingkup sejarah itu? Sejarah memiliki ruang lingkup yang luas, namun terdapat beberapa batasan kajian. Maka, pengertian dari ruang lingkup sejarah adalah batasan yang membahas dan mengkaji segala hal yang berkaitan dengan sejarah. Peristiwa sejarah sendiri sangat erat kaitannya dengan masa lalu atau hal-hal yang telah terjadi di masa lampau. Pernyataan tersebut merujuk pada pengertian sejarah, yaitu peristiwa yang terjadi di masa lalu yang dapat dibuktikan kebenarannya lewat peninggalan dari berbagai sumber. Selain itu, ruang lingkup sejarah adalah kajian yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang memberikan identitas pada suatu objek. Objek kajian sejarah meliputi sejarah politik, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, sejarah ekonomi, dan objek lainnya yang masuk dalam 4 konsep ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang telah teruji, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data dan faktanya. Sejarah dikatakan sebagai ilmu artinya suatu peristiwa dapat dibuktikan kebenaran dan faktanya lewat serangkaian metode ilmiah. Ruang lingkup ini berfungsi untuk menjadikan sejarah sebagai kajian yang objektif berdasarkan data dan sumber yang tervalidasi. Dalam artian, sejarah sebagai ilmu dapat dijadikan sarana pendidikan guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Berikut adalah ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, bersifat empiris. Dalam hal empiris, sejarah sebagai ilmu adalah sejarah tergantung pada pengalaman manusia. Artinya, bahwa sejarah sebagai ilmu sangat tergantung pada pengalaman manusia yang dapat dijadikan sebagai fakta-fakta yang ada di dalam tulisan sejarah. Ciri sejarah sebagai ilmu yang kedua yaitu memiliki objek. Sejarah sebagai ilmu dikatakan memiliki objek karena objek sejarah itu sendiri berupa waktu. Objek waktu dianggap penting karena waktu adalah pandangan sejarah yang tidak pernah bisa lepas dari manusia. Ciri yang ketiga yaitu mempunyai teori. Sejarah sebagai ilmu mempunyai teori. Artinya bahwa sejarah memiliki teori pengetahuan yang didapat dari objek sejarah berupa manusia dan waktu. Ciri yang selanjutnya adalah mempunyai generalisasi. Generalisasi artinya adalah umum. Artinya bahwa sejarah sebagai ilmu tidak lepas dari menarik kesimpulan secara umum yang sama dengan ilmu-ilmu lainnya. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki metode. Sejarah sebagai ilmu adalah yang memiliki metode. Artinya, sejarah harus melakukan pengamatan dan
dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Bila ada penelitian sejarah yang mengabaikan bukti dan pengamatan, maka pernyataan itu ditolak. Ruang lingkup sejarah yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa, artinya sesuatu yang terjadi dalam kehidupan di masa lampau. Namun, tidak semua kejadian di masa lampau dapat dikatakan sebagai sejarah. Peristiwa dapat dijadikan sejarah jika memenuhi karakteristik atau ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, sebagai kejadian yang telah terjadi, bersifat penting, dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Adapun contohnya yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa itu sangat penting karena Indonesia terlepas dari penjajahan. Pengaruhnya pun dapat dirasakan hingga kini, yaitu Indonesia menjadi negara merdeka dan bisa menjalankan pemerintahan sendiri. Ciri sejarah sebagai peristiwa yang kedua yaitu adalah objektif, karena didukung oleh fakta serta sumber yang nyata. Kemudian, ciri yang ketiga adalah unik, karena tidak ada peristiwa serupa atau tidak mungkin terulang kembali dalam situasi dan kondisi yang sama. Seperti misalnya peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965. Ruang lingkup sejarah yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah mempelajari kisah atau cerita berdasarkan pengalaman dari masa lampau. Sejarah sebagai kisah adalah hasil konstruksi atau penggambaran sejarawan terhadap suatu peristiwa. Dalam hal ini, sejarah sebagai kisah memiliki peran dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Adapun ciri sejarah sebagai kisah yaitu yang pertama, bersifat subjektif. Karena penyusunannya berdasarkan ingatan seorang individu yang bisa saja memiliki tafsiran berbeda atas sebuah peristiwa. Ciri yang kedua yaitu disusun dari berbagai sumber, kemudian penyusunan kisahnya oleh sejarawan diberikan penafsiran atau interpretasi. Adapun contoh sejarah sebagai kisah antara lain mengenai sosok Ken Arok. Kisah Kerajaan Singasari mengacu pada dua sumber utama, yaitu Kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Kedua sumber ini memiliki cara berbeda dalam menggambarkan Ken Arok. Ruang lingkup sejarah yang terakhir adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni mencakup nilai keindahan dan rekreatif yang menjadikan suatu kisah dan peristiwa sejarah menjadi bentuk seni. Dalam penyusunannya, sejarah sebagai seni melibatkan imajinasi, emosi, intuisi, dan juga gaya bahasa tertentu. Adapun contohnya dari ruang lingkup sejarah sebagai seni, yaitu karya biografi Panggil Aku Kartini Saja oleh Pramudia Anantatur atau Catatan Seorang Demonstran oleh So Hoki. Nah, itu tadi adik-adik pembahasan tentang pengertian ruang lingkup sejarah beserta 4 konsep dan ciri-cirinya. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.